Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Tiratnasari dengan NIM 401 190 137 dari kelas Ekonomi Syariah AS semester 5 IAIN Ponorogo. Dalam video ini saya akan sedikit menjelaskan atau mengulas materi dari kelompok 9 sampai 11 dalam mata kuliah Metodologi Penelitian. Yang pertama yaitu tentang desain umum penelitian kuantitatif. Terlebih dahulu, pengertian dari penelitian kuantitatif adalah suatu pengukuran data kuantitatif dan statistik objektif melalui perhitungan ilmiah yang berasal dari sampel penduduk masyarakat yang diminta untuk menjawab atas sejumlah pertanyaan tentang survei untuk menentukan frekuensi dan presentasi atas tanggapan mereka. Penelitian ini dilaksanakan untuk menjelaskan, menguji hubungan antar variabel, dan untuk menguji teori serta mencari generasi yang mempunyai nilai prediktif atau untuk meramalkan suatu gejala. Dan posisi teori dalam penelitian kuantitatif ini berfungsi sebagai argumentasi dan pembahasan atau alasan. Posisi teori dalam penelitian kuantitatif ini menjadi faktor yang penting dalam proses penelitian itu sendiri. Teori ini digunakan untuk menuntun peneliti untuk menemukan masalah, menemukan hipotesis, menemukan konsep, menemukan metodologi, dan menemukan alat analisis data. Selain itu, teori juga digunakan untuk mengidentifikasi hubungan antar variabel. Ada penjabaran posisi teori dalam penelitian kuantitatif, yaitu ada teori sebagai sumber hipotesis dan teori sebagai panduan pengumpul data. Berikutnya yaitu teknik penggalian data dalam penelitian kuantitatif. Teknik yang digunakan ini berbentuk observasi yang terstruktur, survei yang menggunakan kuesioner, dan eksperimen. Dalam mencari data, biasanya peneliti ini menggunakan kuesioner tertulis atau dibacakan. Teknik ini mengacu pada tujuan penelitian dan jenis data yang diperlukan, apakah itu data yang berbentuk primer atau sekunder. Ada beberapa prosedur dalam penelitian kuantitatif ini, yaitu ada kajian eksperimental dan studi survei yang berbentuk angket ataupun wawancara. Berikutnya yaitu pembahasan dari materi kelompok 10 tentang desain umum penelitian tokoh. Penelitian studi tokoh ini adalah sebuah usaha untuk menemukan, mengembangkan, mengumpulkan data-data dan informasi tentang seorang tokoh. Cara sistematik ini digunakan untuk meningkatkan atau menghasilkan informasi dan pengetahuan. Nah, desain penelitian studi tokoh ini adalah sebuah teknik penelitian karya ilmiah yang mendasarkan penelitian pada sejarah ketokohan seseorang yang dianggap berjasa atau berperan penting dalam sebuah peradaban manusia. Tokoh-tokoh tersebut telah berhasil dalam melakukan sebuah gerakan perubahan yang mampu mempengaruhi masyarakat yang ada di sekitarnya. Lalu metode penelitian tokoh ini secara umum ada dua, yaitu dengan metode penelitian kualitatif dan metode kuantitatif. Namun metode yang sering digunakan dalam penelitian tokoh ini adalah metode kualitatif. Metode yang digunakan terutama dalam pengumpulan data, klasifikasi data, laporan. Berikutnya model penelitian tokoh secara berurutan, langkah-langkah metodologisnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menentukan bidang kajian yang menjadi minat peneliti. Yang kedua yaitu bidang yang dipilih merupakan bidang yang paling dikuasai oleh peneliti. Lalu yang ketiga yaitu membuat daftar siapa saja tokoh atau ilmuwan yang dipandang sebagai ahli bidang yang akan dikaji. Lalu yang keempat yaitu dari sekian banyak tokoh dibuat peringkat ketokohannya berdasarkan karya yang ditulis, pandangan orang dan masyarakat luas tentang tokoh tersebut. Lalu yang kelima yaitu dibuat daftar kelebihan dan kekurangan dari masing-masing tokoh dalam bidang yang akan peneliti kaji. Lalu yang keenam yaitu setelah itu ditentukan tokoh yang dipilih untuk dikaji. Dan yang ketujuh yaitu untuk menambah wawasan tentang tokoh yang dimaksud, peneliti melakukan kajian
dahulu tentang siapa saja yang pernah meneliti tokoh tersebut untuk memperolehnya. Lalu yang kedelapan yaitu memulai studinya dengan mengumpulkan data. Lalu adapun manfaat dengan adanya penelitian tokoh tersebut, yaitu yang pertama, hasil penelitian tersebut dapat digunakan untuk mengembangkan pengetahuan ilmiah baik dari masa lalu ataupun untuk masa depan atau masa yang akan datang. Lalu manfaat yang kedua yaitu hasil penelitian berguna bagi pemenuhan hajat hidup manusia, khususnya yang berkenaan dengan aspek penataan kehidupan manusia. Dan tujuan penelitian tokoh ini adalah untuk memperoleh gambaran yang utuh tentang persepsi, motivasi, aspirasi, dan ambisi, dan bahkan prestasi tokoh tentang bidang yang dikuasai. Lalu tujuan yang kedua yaitu untuk menunjukkan orisinalitas pemikiran dari sisi-sisi kelebihan dan kelemahan dari tokoh yang kita atau peneliti kaji. Berikutnya materi yang terakhir dari kelompok 11 yaitu tentang plagiarisme. Kata plagiarisme itu sendiri berasal dari kata Latin plagiarus yang berarti merampok atau membajak. Plagiarisme ini merupakan suatu tindakan pencurian atau kebohongan intelektual. Dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, plagiarisme ini sebagai penjiplakan yang melanggar hak cipta. Jadi dapat kita simpulkan bahwa plagiarisme ini merupakan tindakan menyerahkan atau menyajikan ide atau kalimat orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Lalu ada bentuk-bentuk atau jenis dari plagiarisme. Yang pertama yaitu ada plagiarisme verbatim. Plagiarisme ini paling tinggi bobot pelanggarannya, karena plagiarisme ini merupakan pengambilan karya milik orang lain yang persis dan apa adanya dengan memberi kesan sebagai karya pribadi. Lalu yang kedua yaitu plagiarisme kain perca. Plagiarisme ini dilakukan dengan mengambil karya milik orang lain dari berbagai sumber tanpa menyebutkan rujukannya. Yang ketiga yaitu ada plagiarisme parafrasa. Plagiarisme ini dilakukan dengan cara mengubah kalimat dari penulis asli menjadi kalimat yang baru. Lalu yang keempat ada plagiarisme kata kunci. Plagiarisme parafrasa yang lebih terselubung adalah plagiarisme kata kunci atau plagiarisme frasa kunci ini. Lalu yang kelima yaitu plagiarisme struktur gagasan. Di antara semua jenis atau bentuk plagiarisme ini merupakan plagiarisme yang paling tersembunyi dan paling sulit untuk dilacak. Lalu ada dampak dari plagiarisme itu sendiri. Yang pertama yaitu menimbulkan sifat pemalas, lalu mendapatkan sumber reputasi yang buruk. Lalu dampaknya ada menghilangkan rasa percaya diri dan sumber hambatan terhadap kreativitas. Lalu kita yang melakukan plagiarisme itu juga akan terjerat oleh kasus hukum. Terima kasih, mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.